Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Kalau begitu sepertinya aku perlu mengumpulkan lebih banyak batu api ini, kalau tidak, unicorn api akan lapar dan aku tidak punya apapun untuk memberinya makan. Asteris setelah mengatakan itu, dia mulai mengumpulkan batu api itu dengan cepat. Api kilin juga menggali sambil makan, dan tanpa sadar telah meninggalkan dasar pulau terpencil. Pada saat ini, mereka sebenarnya telah sampai di dasar laut mati. Asteris menemukan bahwa saluran vakum terbentuk di sekitar batu api, dan terjadi gelombang panas, sehingga air laut tidak mungkin bersentuhan dengan batu api tersebut. Tapi saat dan Fire Kilin mengambil batu itu, air laut terus turun. Namun air lautnya justru mendidih. Meski permukaan laut mati tenang dan tidak ada ombak, namun dasar lautnya mendidih. Ini juga yang menjadi alasan mengapa tidak ada makhluk hidup di laut mati. Jika seorang biksu jatuh ke laut mati, akan sulit menahan gelombang panas. Lagi pula, tidak semua orang bisa menguasai asal mula api dan tidak takut dengan api yang ada di inti bumi. Api kilin makan sepanjang jalan, dan Asteris mengumpulkan semuanya. Entah berapa lama, tapi api unicorn sudah penuh, dan dia sudah mengumpulkan banyak batu api. Tapi melihat seluruh dasar laut mati, ada batu api berserakan di mana-mana sernuanya, saya perkirakan saya akan tinggal di sini selama 1,5 tahun. Asteris tidak punya waktu untuk tinggal di sini dan tidak keluar, jadi setelah memasukkan api unicorn ke dalam ring penyimpanan, Asteris mulai bergegas keluar dari dasar laut. Namun ketika mereka naik, mereka dikelilingi oleh bebatuan dan lumpur, dan tidak ada air laut. Sepertinya mereka berada di dasar pulau kecil lainnya. Tanpa unicorn api yang menggali lubang untuknya, dia hanya bisa mengeluarkan pedang pembunuh naga dan terus memutarnya di depannya. Pedang pembunuh naga yang tajam itu seperti bor, terus-menerus meluncur ke atas. Saat ini di luar sudah gelap, dan tidak ada gerakan atau suara di laut mati yang sunyi. Di pulau kecil ini terdapat sebuah rumah batu di tengahnya. Rumah batu itu bersinar terang. Terlihat jelas ada orang yang tinggal di pulau ini. Di dalam rumah batu, seorang wanita berkulit putih dan berambut panjang sedang berendam di genangan mata air. Mata airnya masih mengepul, jelas merupakan mata air panas, dan pasti terkena api dari pusat burnil. Rumah batu itu membarigun sumber air panas tepat di dalamnya, dan wanita itu tidak memiliki keraguan sedikit pun, dia telanjang bulat. Cahaya bulan menyinari tubuh wanita itu, dan kulit putihnya memantulkan cahaya. Tetapi ketika wanita itu menoleh sedikit, sinar bulan menyinari wajah wanita itu, dan dia menemukan bahwa separuh wajahnya terbakar parah dan penuh bekas luka. Sosok dan kulit yang begitu anggun dipadukan dengan wajah yang agak menakutkan. Kontras yang tajam ini membuat orang sangat tidak nyaman. Wanita itu memejamkan mata sedikit dan merasakan suhu mata air. Hanya ada satu pulau kecil dalam jarak 100 mil, hanya satu wanita ini, dan tidak ada satu pun makhluk hidup. Tempat sepi ini memang bisa membuat orang jadi sangat rileks. Gemuruh. Tiba-tiba, rumah batu itu bergetar hebat. Wanita itu mengerutkan kening dan tiba-tiba membuka matanya. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan besar tiba-tiba datang dari tanah. Tubuh wanita itu langsung melompat, dan di saat yang sama, dia mengambil pakaian dan topengnya. Sebelum wanita itu mengenakan pakaiannya, dia melihat rumah batu di bawah kakinya langsung meledak dan hancur. Sesosok bergegas keluar dari tanah. Wanita itu buru-buru memakai topengnya, memegang pedang di tangannya, dan menusuk langsung ke sosok itu tanpa ragu-ragu. Setelah Asteris bergegas keluar dari tanah, dia menghirup udara keruh dan menarik napas dalam-dalam. Tapi sebelum dia bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, dia merasakan cahaya dingin datang ke arahnya. Astaga, apa yang terjadi? Asteris sedikit bingung.
Dia baru saja bergegas keluar dari bawah tanah, mengapa seseorang menyerangnya? Asteris buru-buru menghindar, dan energi pedang bergerak erat ke pipi Asteris, membuat Asteris merasakan sedikit rasa sakit. Tepat ketika Asteris beruntung bisa menghindari pedang, energi pedang luar biasa lainnya datang. Energi pedang itu seperti gelombang, membawa momentum yang mengejutkan, seolah-olah akan merobek tubuh menjadi beberapa bagian. Kenapa ini belum berakhir? Asteris mengerutkan kening, mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya keemasan keluar dari pedang pembunuh naga. Ding 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 ding. Hanya dengan satu serangan pedang, energi pedang lawan langsung terlenyap. Baru pada saat itulah dia melihat dengan jelas bahwa di depan matanya, ada pria bertopeng yang menyerangnya dengan pedang panjang. Mengenakan topeng, kami tidak dapat membedakan apakah kami laki-laki atau perempuan, tetapi orang ini sebenarnya tidak mengenakan pakaian apapun. Sekilas ini membuat semua orang menyadari bahwa ini adalah perempuan. Teman perempuan tahu ini, aku tidak tahu kenapa kamu tiba-tiba menyerangku. Sepertinya aku tidak memprovokasi kamu, kan? Asteris tanya wanita itu. Bagaimana kamu tahu aku seorang wanita? Wanita itu sengaja menurunkan urusannya dan bertanya dengan suara serak. Sebenarnya aku tidak ingin tahu. Sayang sekali sosokmu begitu bagus sehingga aku tidak bisa melupakannya hanya dengan sekali melihat. Asteris berkata tanpa dayal. Tetapi ketika dia sedang berbicara, matanya tidak diam, dan dia tidak mengambil inisiatif. Karena orang lain tidak suka memakai pakaian, akan sia-sia jika dia tidak melihatnya. Baru kemudian wanita itu menyadari bahwa dia belum mengenakan pakaiannya. Setelah berteriak, dia melompat dan bersembunyi di balik batu besar. Setelah beberapa saat, wanita itu berpakaian dan keluar. Pedang panjang di tangannya diarahkan ke dadanya, dan amarahnya terus meningkat. Kamu anak yang hilang, kamu menyelinap ke sini untuk memata-mataiku, aku akan membunuhmu. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia menyerang wanita itu dengan pedangnya lagi. Energi pedang wanita itu menjadi semakin tajam, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya membanjiri, seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Asteris sedikit bodoh dan dengan cepat menjelaskan, Nona, saya pikir Anda telah salah paham. Saya di sini bukan untuk memata-matai Anda. Kamu telanjang dan aku tidak sengaja melihatnya. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Asteris menjelaskan dengan keras, tapi wanita itu tidak mendengarkan sama sekali. Asteris juga tidak bisa berkata-kata. Dia tidak mengintip, itu hanya kecelakaan. Dia tidak menyangka akan ada wanita yang tinggal di sini, dan dia tidak mengenakan pakaian. Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri atas hal ini. Ini adalah ketidakadilan yang sangat besar, bahkan lebih tidak adil daripada yang dialami Doe. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba menjelaskannya, wanita itu menyerang semakin cepat, dan dia menyerang dengan kejam, jelas mencoba membunuhnya. Selain itu, tingkat kultivasi wanita itu berada di alam Mahayana tingkat pertama, dan kekuatannya tidak lemah. Dia terus menghindar dan tidak berani melawan, karena takut menyakiti pihak lain, yang bahkan lebih sulit untuk dijelaskan. Saya melihatnya secara tidak sengaja. Jika Anda begitu sombong dan tidak masuk akal, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Asteris memperingatkan wanita itu. Kamu, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, berani mengatakan kata-kata sebesar itu. Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengabaikanku hanya karena kamu telah menghindari beberapa serangan dariku. Wanita itu mendengus dingin, dan pedang panjang di tangannya langsung mengayunkan bunga pedang. Setiap bunga pedang mekar, lalu bergerak ke arah tubuh. Asteris mengernyit, ilmu pedang wanita ini memang bagus, jadi dia meledak dengan energi spiritual dan berkata, karena kamu telah memaksaku lagi dan lagi, jangan salahkan aku, ini semua karena kamu. Asteris dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dia melompat, berniat menghindari bunga pedang, dan kemudian menyerang wanita itu. Tapi saat tubuh itu melompat,
wanita itu berteriak, pedang akan mengikuti. Aku melihat bunga pedang tiba-tiba berkumpul, lalu berubah menjadi binatang buas, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit dadanya. Asteris kaget. Dia tidak menyangka cahaya pedang yang telah tersebar bisa dikumpulkan dan berubah menjadi binatang buas. Energi pedangmu benar-benar bisa berubah bentuk sesuka hati. Asteris sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa tidak sulit menggunakan energi pedang untuk bertransformasi. Selama Anda mengendalikan pedang panjang di tangan Anda, setelah mengayunkan energi pedang dan mengikuti niat pedang, Anda dapat berubah menjadi apa yang Anda inginkan. Asteris pedang pembunuh naga, yang memotong bentuk naga dengan satu pedang, juga terlihat seperti ini. Tapi energi pedang wanita ini berubah menjadi bunga pedang dan menyerang, tapi dia mampu membuat bunga pedang itu berkumpul di tengah jalan, dan kemudian berubah menjadi binatang buas. Ini agak mengejutkan Asteris, lagi pula, tidak mungkin mengendalikan energi pedang setelah dilepaskan. Tapi energi pedang wanita ini dapat dikontrol sesuka hati seperti energi spiritual, energi iblis, yang sungguh luar biasa. Menurutmu kekuatan Sekte Wanjian kita sia-sia? Wanita itu mendengus dingin. Sekte Wanjian, asteris saya belum pernah mendengar tentang sekte ini, tetapi ketika saya mendengarnya, itu adalah sekte yang berspesialisasi dalam penggunaan pedang. Meskipun ilmu pedangmu memang bagus, dalam menghadapi kekuatan absolut, semua gerakan itu seperti tipuan. Asteris tersenyum dingin, lalu mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang pembunuh naga memancarkan cahaya, dan tujuan pedang itu menyelimuti seluruh tubuh Asteris. Biarkan aku menunjukkan kepadamu ilmu pedang yang sebenarnya. Teknik pedang 9 bayangan. Asteris gunakan teknik pedang 9 bayangan. Sudah lama sejak dia menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Lagi pula, Zhongli, roh pedang pembunuh naga, terluka dan tidak bisa melepaskan diri dari pedangnya, apalagi mengikuti istrinya untuk terhubung dengan pikirannya, jadi dia jarang menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Seiring dengan pelaksanaan teknik pedang 9 bayangan, sosok berdarah muncul satu demi satu, masing-masing sosok memiliki aura Asteris. Sebanyak 6 sosok berdiri rapi di depan wanita itu. Ketika wanita itu melihat ini, dia langsung menjadi buta. Bahkan binatang buas yang diubah oleh energi pedang menghilang dan menghilang tanpa jejak pada saat wanita itu tertegun. Kamu, ilmu pedang macam apa yang kamu lakukan? Kenapa ada begitu banyak klon? Ilusi? Ini pasti ilusikan. Setelah terkejut, wanita itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba melebar. Dia tidak berpikir ini adalah ilmu pedang apapun, itu pasti ilusi. Itu pasti ilusi. Tidak peduli berapa banyak klon yang kamu buat, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Sangkar 10.000 pedang. Wanita itu berteriak pelan, lalu mengayunkan pedang panjang di tangannya ke arah langit. Di bawah sinar bulan, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit malam yang hitam, dan kemudian sinar pedang seperti hujan, menuju ke 6 orang di depan mereka. Ribuan sinar pedang, tidak peduli berapa banyak klon yang ada, mereka tidak dapat menahannya. Mata wanita itu dipenuhi rasa percaya diri dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Indah sekali, seperti kembang api yang cemerlang. Tepat ketika wanita itu mengira wanita itu pasti akan mati, sebuah suara datang dari belakang wanita itu. Wanita itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menoleh ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa wanita itu muncul di belakangnya entah dari mana. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Wajah wanita itu penuh dengan keterkejutan, dan kemudian dia berbalik untuk melihat 6 sosok telanjang di hadapannya. Ternyata tidak satu pun dari 6 sosok ini yang merupakan tubuh asli wanita tersebut, dan tubuh asli wanita tersebut telah tiba di belakang wanita tersebut pada suatu saat. Wanita itu tidak pernah menyangka bahwa apa yang disebut sangkar 10.000 pedangnya tidak akan menimbulkan ancaman atau bahaya sama sekali baginya.
Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan? Keraguan di mata wanita saat ini membangkitkan alam perzinahan. Mustahil bagi master alam kesengsaraan tingkat ketujuh untuk mencapai ini. Anda harus tahu bahwa Anda adalah biksu tingkat pertama di alam Mahayana, dan Anda mahir dalam ilmu pedang, tetapi pada saat ini, Anda dibuat sangat malu oleh seorang biksu muda di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, dan lawan juga menggunakan sebuah pedang. Ini agak keterlaluan.